hobi main band ya. Malah saya sempat menangis ketika ambil wudhu, Ya. lupa cara wudhu. Di situ saya menangis. Kenapa saya tidak dalami saja ini ilmu agama yang sudah jelas memberikan kita faedah, manfaat yang begitu banyak. Jadi lanjutkan dah, bagaimana lagi ya? Jadi ketua remaja masjid punya giliran untuk ceramah kultum di subuh hari. Mulailah saya membuat konsep. Saya masih ingat judul saya itu 7 kalimat thayyibah. 7 kalimat thayyibah. Di awal itu kita sudah konsep temanya 7 kalimat thayyibah. 7 kalimat thayyibah. 7 kalimat thayyibah, dan ada sebagian ulama juga mengatakan ada 8 kalimat thayyibah seperti itu. Iya. Tapi di sini nggak usah kita bahas ya. Malu soalnya ada yang lebih pengalaman ini ada. Jadi kanda awalnya temata 7 kalimat thayyibah. Iya, 7 kalimat. Itu khutbah pertama itu Bukan khutbah, kultum. Oh, kultum pertama Ya, kultum pertama. Oh, justru kita ini awalnya ceramah bukan lewat jalur khutbah Jumat. Bukan. Jadi lewat jalur kultum subuh. Iya. Kultum subuh. Iya. Tapi kabeh mohon maaf. Begini Dinda. Iya. Sebelum kultum itu ada tahap-tahap yang saya lalui. Ada proses. Jadi memang kehidupan di dunia ini butuh proses. Berbeda dengan zaman sekarang ini, maunya yang instan kan seperti itu. Iya. Suka yang instan kan. Seperti mie goreng. Ya. Iya. Seperti Jadi mie begini, goreng. Dinda. Ya. Sebelum saya terjun di kultum itu, ketua remaja masjid, saya selalu dilibatkan untuk menjadi MC. Jadi awal berani berbicara di depan orang banyak itu melalui MC, protokol, steering committee dan lain sebagainya. MC acara apa ini karena? Semua, hampir semua. Saya sebutkan kena. Iya. Pertama nasihat pernikahan, tarwih, kemudian takziah, apalagi satu yang tidak pernah. Tahu enggak apa kira-kira? Apa kira-kira apa? Kira-kira apa? Ya. Tahu enggak? Mana saya tahu karena sebenarnya saya tahu itu saya jawab. Pokoknya semua MC sudah saya pernah terjun di dalamnya kecuali satu. Iya. Kan nasihat pernikahan sudah. Nasihat pernikahan sudah. Akikah sudah. Akikah sudah. Yang Takziah. belum, yang belum pernah nasihat tentang perceraian. Nasihat tentang Perceraian. kan tidak ada memang ada acara nasihat perceraian. Ya, di mana-mana itu ada acara pernikahan. Ini minta maaf sedikit bro, ini agak sedikit kocak memang. Jadi beginilah kalau ustadz sama ustadz ketemu, kadang-kadang kita ada humor sedikit supaya tidak terlalu tegangkan. Jadi nasihat pernikahan sudah, takziah sudah, tarwih sudah, protokol tarwih sudah, MC nasihat perceraian juga sudah ini. Belum. Sisa satu ya, iya. Tapi memang itu yang tidak ada. Tapi memang saya selama dakwah di Makassar ini, kan ada ceramah di Makassar, tidak pernah ada yang telepon saya Untuk isi nasihat perceraian. Iya. Lanjutkan dah ya. Jadi setelah itu barulah diamanahkan untuk isi kultum. Isi kultum. Ya. Ya tahulah nendring orang tuh. Iya. Awal ada getar-getarnya. ada getar-getarnya. Berapa skala Richter ini kan getarannya. Dan sampai getarnya juga mimbar ini. Pokoknya pesannya Pak Kiai kita, guru kita, Ketua MUI, Bapak Kiai Haji Sanusi Baco, guru kita, ulama kita, sandrita kita, insya Allah. Salah satu ulama karismatik yang ada di Makassar. Iya. Saya ingat pesan beliau bahwa seorang mubalik, seorang dai, ya, jangan pernah kehabisan materi. Sebab lebih baik itu seorang pasien kehabisan darah daripada seorang mubalik kehabisan materi. Gawat itu jadinya.
Ya, seperti Berarti kalau seorang mubalik, seorang dai sudah kehabisan materi, berarti istilah kedokterannya sudah koma minum koma, iya. sedikit Iya, lagi. karena pasti yang sampaikan sebentar-sebentar bila lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, iya. Sebentar-sebentar lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena habis materinya, itu saya terus berdoa. Menghabiskan durasi dengan jamaah yang dimuliakan Allah. Ma'asyiral muslimin. Jadi pesannya Guru Tasanu Subaco memang harus kita terus belajar, terus belajar, mengambil ilmu, kemudian membagi ilmu yang telah kita dapat itu. Iya. Jadi awalnya kultum subuh. Kultum subuh. Tapi itu awal kultum subuh tekan maksudnya pas-pas memang gitu 7 menit. Atau kultum kuliah terserah antum. Iya, bisa juga kultum itu kuliah 7 minggu. Oh, jadi 7 minggu kita ceramah terus ini. Luar biasa saya kandakin kuliah 7 minggu. Iya. Ya, jadi memang durasinya pas. Pas 7 menit kan ya? Pas 7 menit. Berarti 7 kalimat thayyibah, 1 kalimat 1 menit. 1 kalimat 1 menit. Ini yang menarik. Ini yang menarik, Bro. Iya. Saya baru kali ini ada dapat konsep. Jadi temanya itu, judulnya itu 7 kalimat thayyibah dan penjelasannya per satu kalimat itu, kalimat thayyibah itu 1 menit. 1 menit. Jadi iya, karena waktu itu kan baru. Jadi bahannya masih kurang. iya. Makanya itu saya bilang tadi dari guru kita itu pesannya. betul. Jadi memang apa perbendaharaan kata itu memang agak sedikit kan ya, karena kan kita baru mulai. Iya. Oh iya. Kalau saya balik nanya ini gimana kira-kira waktu awalnya juga? Kalau Pasti kan begitu juga, saudara. Iya, betul kan. Jadi saya itu kan waktu pertama khutbah Jumat, saya kan beda dengan kita. Saya awalnya khutbah Jumat. Saya start dari khutbah Jumat karena saya melihat, karena kan ya kurang lebih lah kita basicnya. Saya awalnya dari MC, tapi saya bukan MC nasihat pernikahan kan, bukan nasihat perceraian juga, bukan. Hapuskan dulu itu nasihat perceraian. Saya kebanyakan MC takziah. Nah, waktu saya MC takziah itu kan, saya perhatikan ustadz-ustadz yang ceramah, kayaknya banyak humornya, ada sisi lucunya, ya, ada sisi lucunya, ada humornya. Makanya saya berpikir, waduh, kayaknya saya kalau langsung ceramah takziah ini agak susah, karena yang saya pelajari di pesantren berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Ternyata yang saya pelajari di pesantren itu secara tekstual saja, secara konsep saja. Tapi yang berada di lapangan itu ternyata jamaah ini sukanya yang seperti ini, sukanya yang ada humornya, sukanya yang ada lucunya, supaya mereka juga tidak monoton mendengar ceramah. Jadi intinya awalnya di khutbah Jumat kan. Kalau saya di kultum. Dan itu pun saya kan pertama awal saya khutbah Jumat itu tidak ada persiapan kan. Tidak ada persiapan. Jadi ada satu masjid yang memang berhalangan khatibnya, itu nelpon, ya saya beranikan diri, ya saya siap isu khutbah. Yang pertama saya lakukan ketika saya bilang siap itu, yang pertama saya lakukan, saya kembali buka catatan-catatan kecil yang masih tersimpan sampai sekarang, yang pernah saya catat di pesantren. Jadi poin-poinnya saya kan poin-poinnya, kemudian saya belajar kembali rukun khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua, kemudian isinya, dan itu yang saya jelaskan. Dan taukah kan waktu pertama sekali ke khutbah Jumat itu durasinya kalau saya tidak salah cuma 10 menit. Itu dari khutbah pertama sampai khutbah kedua. Itu total durasinya 10 menit. Dan alhamdulillah apa itu? Inilah alhamdulillah mimbar saat itu gempa lokal. Gempa lokal. Berarti sama kan, sama. 7 skala Richter lah. Sama. Kurang lebih lah kita kan. Kurang lebih kita. Jadi 10 menit kan itu gempa lokal itu
mimbar Masjid Gempa Lokal 7 skala Richter. Jadi ya memang intinya kita kurang lebih lah sama titik awalnya, menyampaikan ceramah, menyampaikan nasihat-nasihat agama kepada umat. Jadi bro, saya mau sampaikan di sini bahwa menjadi seorang dai, menjadi seorang penceramah bahasa kita di Makassar itu satu hal yang susah-susah gampang kalau menurut saya kan. Jadi susah-susah gampang. Kenapa? Karena saya saja bermodal percaya diri. Jadi intinya terjun ke dunia dakwah itu harus punya percaya diri yang lebih. Tapi di balik percaya diri yang lebih harus juga punya konsep-konsep atau materi-materi yang mapan untuk disampaikan kepada umat. Jadi jangan pernah takut salah. Ketika ingin menyampaikan dakwah, jangan pernah takut salah. Sampaikan saja, walaupun apa yang kita sampaikan itu kita belum bisa melakukan hal itu sendiri. Cukup kita sampaikan saja. Ya, itu kan satu nilai-nilai kebaikan. Jadi, bro, menjadi seorang penceramah susah-susah gampang. Inilah kehidupan. Jadi teruskan dah. Kalau terjun di dunia dakwah, nanti mau makan apa? Dakwah untuk menghidupi dagang. Tapi daganglah untuk menghidupi dakwah itu sendiri. Al-ilmu qabla amal. qabla amal. Artinya apa? Berilmulah engkau dulu sebelum beramal.